Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita lanjutkan dengan materi masih tentang literature review untuk langkah yang keempat, yaitu organizing the literature. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan tahap yang ketiga, bagaimana cara mengevaluasi dan menyeleksi literatur yang relevan dengan studi yang akan dilakukan. Nah, setelah itu lanjut dengan bagaimana cara mengelola literatur tersebut. Apa yang dimaksud dengan organizing the literature? Yang pertama adalah memfotokopi atau misalnya membuat filling the literature. Bagaimana cara kita mengarsipkan literatur yang sudah kita cari tersebut. Nah, mengarsipkan bisa dalam arti benar-benar hard copy, bisa di print out, kemudian di filling atau diletakkan di dalam map-map dengan nomor-nomor atau dengan nama tersendiri, atau juga bisa juga mengarsipkannya dalam bentuk file di komputer atau di laptop kita masing-masing. Artinya, literatur yang sudah kita kumpulkan tadi, kita seleksi, kemudian kita simpan di dalam folder-folder, atau bisa jadi juga kita mengganti nama file tersebut dengan yang mudah, agar kita bisa terbantu ketika nanti menemukan kembali literatur yang kita butuhkan tersebut. Kemudian yang kedua, mengorganizing the literature maksudnya adalah peneliti membaca artikel-artikel itu secara cepat, kemudian mencatat bagian-bagian penting, kemudian bagaimana menentukan bagaimana masing-masing literatur atau artikel-artikel tersebut saling berkaitan satu sama lain. Jadi kegiatan membaca, mencatat, kemudian akhirnya bisa melihat apa hubungan antara satu dengan lainnya, artikel yang kita baca, nah itu yang disebut dengan organizing the literature. Kemudian hasil dari semuanya itu akan kita buat a visual picture of the literature atau disebut dengan a literature map atau peta literatur kita. Jadi di akhir kegiatan kita membaca, mencatat, kemudian melihat apa hubungan antara satu literatur dengan lainnya, nah itu kita buat dalam bentuk map, dalam bentuk peta. Sehingga topik yang kita bahas, topik yang kita baca, sesuai dengan relevan studies yang kita butuhkan, akan memperlihatkan kepada kita kajian-kajian yang sudah dilakukan sebelum kita melakukan penelitian, sehingga kita bisa melihat bagaimana kajian yang kita lakukan akan memperkaya literatur yang sudah ada. Di bagian akhir nanti akan diperlihatkan seperti apa yang dimaksud dengan peta literatur itu. Nah, apa gunanya literature map itu? Yang pertama, helping to organize the literature. Jadi, mapping atau peta literatur itu digunakan untuk membantu peneliti untuk mengatur literatur yang banyak tadi. Sehingga nanti akan diklasifikasi sesuai dengan fokus bacaan kita, apa yang kita cari, kemudian dengan mudah kita memfilekannya ya. Yang kedua, positioning your study within the literature. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan mengorganize the literature, kita sebagai peneliti bisa mengetahui bahagian mana dari studi yang relevan ini kita isi. Jadi kalau kita melakukan penelitian misalnya tentang flipped classroom, maka penelitian kita ini akan memperkaya apa? Teori yang mana? Jadi agar tidak hanya sekedar menduplikasi penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nanti Anda akan mengenal ini disebut dengan gap ya. Jadi adanya research gap, ada kekosongan yang belum diteliti atau belum tuntas diteliti orang lain. Kemudian kita sebagai peneliti berikutnya melanjutkan penelitiannya, kemudian kita menambah atau memberikan kontribusi terhadap teori dalam bidang topik yang kita teliti. Kemudian berikutnya fungsi literature map itu adalah providing a framework for presenting research to audiences about your topic.
Jadi dengan membuat mappingnya, kita bisa memiliki kerangka, ya. Jadi kita bisa memiliki kerangka sehingga mudah ya kita menyajikannya kepada orang lain apa yang sedang kita teliti dan kekosongan apa yang kita isi dengan riset yang akan kita lakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan organizing the literature. Jadi bisa disimpulkan, langkah yang pertama kita mengidentifikasi kata kunci, kemudian langkah kedua kita menemukan literatur-literatur yang kita perlukan itu dari berbagai sumber, terutama dari primary sources. Langkah yang ketiga kita mengevaluasi dan menyeleksi mana literatur yang benar-benar berkualitas dan relevan dengan kajian yang kita lakukan. Langkah keempat ini adalah bagaimana kita mengatur atau mengelola literatur yang sudah kita kumpulkan itu agar bisa membantu kita sebagai peneliti untuk mendapatkan research gap atau apa kekosongan yang nanti kita isi dengan penelitian kita, sehingga tidak terkesan kita meneliti hanya sekedar karena kita ingin, tetapi betul-betul memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis. Oke. Dari primary sources seperti yang sudah kita bahas, ada artikel jurnal, ada conference paper, kemudian ada thesis dan dissertation. Maka filling the literature itu bisa kita lakukan berdasarkan topik, berdasarkan sources, berdasarkan keywords maupun authors. Ini tergantung kepada mana yang menurut kita paling efektif ya. Ada yang membaginya, misalnya artikel-artikel temukan itu berdasarkan topik-topik, dua folder-folder. Ada juga yang berdasarkan sources, misalnya ini artikel-artikel yang diambil dari sciencedirect.com. Ini artikel-artikel yang diperoleh dari Moraref, misalnya dari sources. Tapi ada juga dengan keywords. Nah, ini artikel tentang speaking performance, ini artikel tentang misalnya speaking ability, misalnya gitu. Tapi ada juga dari penulis. Nah, jadi terserah mau kita menggunakan filling the literature berdasarkan apapun, asalkan dia bisa terklasifikasi dengan baik dan memudahkan peneliti untuk menemukan kembali teori yang dia simpan ya. Nah, untuk taking notes and abstracting studies, maka untuk mengorganize literature yang kita temukan, tidak perlu membacanya secara lengkap. Hanya ada beberapa hal saja yang paling penting kita perhatikan ya. Yang pertama adalah ketika mencatat, maka catatlah research problem dari artikel maupun dari referensi yang kita temukan itu. Research problemnya penting supaya kita melihat apakah nanti research problem yang diajukan di dalam artikel itu memiliki kesamaan dengan research problem kita. Kalau tidak, berarti kan dia tidak relevan. Yang kedua adalah research question atau hipotesis. Jadi nanti di dalam artikel itu ketika membaca sambil mencatat, maka yang penting juga kita perhatikan adalah research question-nya atau hipotesisnya. Yang ketiga, data collection procedures, ini juga penting. Kenapa? Karena kita bisa jadi nanti melakukan riset hampir sama dengan riset yang dilakukan di dalam artikel tersebut, namun mungkin metodenya berbeda, sehingga nanti metode pengumpulan datanya juga berbeda. Kemudian yang terakhir adalah result of the study. Jadi hasil penelitian itu juga sangat penting karena hasil penelitian ini merupakan jawaban dari research question atau jawaban dari research problem maupun hipotesis atau bukti dari hipotesis yang kita uji. Nah ini ya. Jadi ketika mencatat maka catatlah hal-hal berikut sehingga nanti memudahkan ketika membuat map-nya, membuat literature map-nya. Oke, bagaimana cara membuat map itu? Jadi map itu seperti yang tadi disampaikan bahwa map itu adalah a figure atau gambar atau menggambar. Nah, jadi gambar ya atau diagram yang displays the research literature on a topic. Jadi yang menyajikan kepada kita perkembangan penelitian dari topik yang sedang kita bahas. Itu namanya mapping, peta. Peta itu diagram. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Apa keuntungannya? Nah, ini keuntungannya.
allow researcher to organize the literature in his mind. Jadi kita mudah mengingat. Saya menggunakan speaking performance itu, misalnya penelitiannya dilihat dari sekolah yang diteliti, yang meneliti di SD, meneliti di SMP, meneliti di SMA maupun perguruan tinggi. Misalnya kita kelompok-kelompokkan, jadi lebih mudah mengingatnya. Yang kedua, identify where the proposed study fits into the literature. Jadi yang mana sih yang paling tepat, yang paling relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian convince others the importance of the study. Jadi meyakinkan orang lain bahwa penelitian kita lakukan ini penting. Kemudian determine how proposed study adds or extend the existing literature rather than duplicate some past studies. Jadi ini yang saya maksudkan tadi ya, ini keuntungan dari kita melakukan atau membuat literature map. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah identify the key term. Nanti dalam peta atau dalam diagram itu buat kotak, kemudian beri nama dengan topiknya. Kemudian nanti kelompok-kelompokkan. Jadi kelompok-kelompokkan yang sejenis, mana penelitian yang misalnya level sekolahnya di SD, di SMP, siapa-siapa saja ahlinya yang menemukan. Kemudian provide a label for each box. Kemudian box itu nanti kita namai. Kemudian develop the literature map. Kemudian kita buat mappingnya. Kemudian di bagian bawahnya kita cantumkan mana yang akan kita teliti. Mungkin lebih jelas dengan cara seperti ini. Nah, misalnya nih saya mau penelitian, topiknya adalah flip classroom. Maka saya membaca seluruh artikel-artikel relevan dengan topik ini. Dari hasil bacaan ketika mengevaluasi maupun mengorganize, saya menemukan begini. Flip classroom itu dilihat dari educational levelnya, ada yang menelitinya di primary school, ada secondary, ada yang college. Kemudian ini sources ini maksudnya siapa yang artikelnya ya, authors-nya siapa, tahun berapa. Kemudian dilihat dari subject course-nya, di dalam jurnal itu, artikel itu ada yang natural sciences, yang menelitinya, ada yang social science and humanities, kemudian sebutkan siapa-siapa penulis artikel itu ya. Kemudian ada di geography, ada law, kemudian English masih limited studies misalnya. Terus apa saja dilihat dari digital platformnya, ada Camtasia, ada Google Classroom, ada Movie Maker misalnya, dan Edpuzzle belum dilakukan. Dilihat dari research methods yang digunakan di dalam artikel-artikel itu, saya perhatikan ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, kemudian ini siapa-siapa saja menelitinya, di jurnal mana saja yang kuantitatif dan kualitatif disebutkan. Namun ternyata belum ada yang menelitinya dengan mixed method. Nah, melihat peta ini, saya berkesimpulan bahwa masih perlu dilakukan penelitian. Pertama, dilihat karena Edpuzzle belum dilakukan. Belum banyak yang meneliti menggunakan Edpuzzle. Kemudian yang kedua, di college and university level juga masih memungkinkan diteliti. Kemudian dari segi metodenya, itu lebih baik menggunakan mixed method karena yang kualitatif dan kuantitatif mungkin sudah banyak menggunakan. Kemudian dilihat dari bidangnya, English masih limited studies, masih sedikit sekali yang menelitinya. Lebih banyak meneliti misalnya di natural sciences, di geography maupun di bidang lain misalnya. Inilah yang dimaksud dengan mapping ya. Nah, jadi setelah saya membaca 15 artikel atau misalnya puluhan artikel, maka saya bisa memetakan sedemikian rupa hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain terkait tema atau topik yang saya pilih. Kemudian saya menetapkan bahwa penelitian saya akan gunakan Edpuzzle dalam flip classroom, dalam mengajar bahasa Inggris di university level. Kemudian terlihat dari pemilihan topiknya ini, judulnya ini, saya akan melakukan penelitian dengan mixed method. Nah, inilah yang dimaksud dengan mapping. Dengan cara begini, kita bisa menjelaskan kepada orang lain bahwa penelitian kita betul-betul mengisi kekosongan yang belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Jadi kita tidak menduplikasi penelitian yang sudah ada, tetapi kita mengisi kekosongan. Nah, beginilah caranya kita memunculkan gap di dalam penelitian. Jadi, meneliti bukan karena kita ingin, tetapi karena memang ada kekosongan, atau ada penelitian yang belum tuntas dilakukan, atau ada penelitian yang masih perlu didalami, dan seterusnya. Ini yang harus dilakukan. Jadi, setelah membaca teks, membaca artikelnya secara lengkap, mengisi worksheet tadi yang di langkah yang ketiga, maka sekarang Anda harus membuat map seperti ini dari beberapa artikel yang sudah Anda baca.
Jadi minimal ada 15 artikel ya yang relevan. Kemudian buat seperti ini, baik dari conference paper, dari tesis disertasi, maupun dari artikel yang berreputasi. Demikian ya. Jadi langkah berikutnya setelah langkah ketiga, langkah keempat, Anda membaca kemudian diakhiri dengan mapping. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.